Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang tipe data string. Kita akan coba buat dulu tipe data variabel stringnya, dan kita akan isi dengan kata vivo. Kita akan coba outputkan dulu. Oke, ini adalah kata vivo ya. Nah, yang ingin saya share di sini adalah variabel s punya banyak fungsi yang bisa kita gunakan. Beberapa diantaranya adalah, kita akan coba satu persatu. Kita coba char add. Char add adalah fungsi untuk mengambil karakter pada indeks tertentu. Misalkan kita mengambil pada indeks yang ke-0. Nah, karakter ini sendiri dia sebuah fungsi yang mengembalikan tipe data char. Jadi kita bisa pasang char di sini seperti ini. Kemudian kita akan coba outputkan ke layar seperti ini. Kita akan coba jalankan. F ya. Jadi karakter yang ke-0 adalah F. F besar yang ini. Kalau kita buat 1, maka kita akan mengambil karakter yang ke-2. Jadi pada C atau Java gitu ya, kita memulainya dari indeks yang ke-0. Kita memulai sering sekali kita memulai dari indeks yang ke-0 seperti ini. Selain char add, kita juga punya fungsi yang lain, misalkan seperti ini, length ya. Length, ada length di sini. Length ini adalah untuk mengembalikan panjang dari string yang kita berikan. Length di sini mengembalikan tipe data integer. Jadi kita bisa buat seperti ini contohnya. L seperti ini. Kita akan coba jalankan. Oke. Ada 8 buah huruf, benar ya? 8 buah karakter di sini, benar. Oke, itu salah satunya, salah satu gunanya. Kemudian yang lain lagi mungkin kita bisa gunakan s.indexOf ya. Meskipun di sini mintanya integer, tapi sebenarnya dia minta karakter di sini. IndexOf ini adalah sebuah fungsi untuk mengembalikan indeks yang pertama kali ditemukan pada karakter yang kita cari. Contohnya seperti ini. Kita mau mencari karakter F. Kita ingin tahu F yang pertama kali ditemukan adalah F pada indeks yang keberapa. Dalam hal ini kalau kita hitung 0, 1, 2. Berarti F ini ada pada indeks yang ke-2. Dan IndexOf ini mengembalikan tipe data integer di sini. Jadi kita bisa buat seperti ini. Contohnya misalnya seperti ini. Kita akan coba outputkan ke layar. Oke, kalau kita jalankan di sini 2, benar ya? 0, 1, 2. Jadi F yang pertama kali ditemukan adalah yang kedua. Kemudian kita bisa coba fungsi yang lain. Contohnya di sini adalah fungsi concat. Kita akan coba fungsi concat. s.concat ya. Misalkan saya buat seperti ini, programming studio ya. Concat adalah sebuah fungsi untuk menggabungkan string. Jadi kita bisa buat seperti ini, misalkan ya, kayak gini. Dan kemudian saya akan pasang X di sini. Jadi dia akan menggabungkan string S dan digabungkan dengan string apa gitu ya. Jadi outputnya menjadi seperti ini. Vivo digabung dengan Programming Studio menjadi Vivo Programming Studio seperti ini. Atau kita bisa langsung masukkan ke variabel itu juga gitu ya, variabel yang sebelumnya seperti ini ya. Jadi setelah digabungkan dia akan dimasukkan kembali ke variabel sebelumnya, sama saja outputnya. Atau kalau kita menggunakan fungsi concat, ini sebenarnya sama saja dengan kita menggunakan fungsi seperti kita menggunakan operator sama dengan seperti ini, kayak operasi matematika ya. Vivo ditambah Programming Studio menjadi Vivo Programming Studio. Atau kalau tadi kita sudah belajar tentang inkrementasi, kita bisa buat bentuknya yang lebih sederhana jadi seperti ini. Vivo Programming Studio seperti ini. Kemudian kita juga punya fungsi yang lain. Di sini kita punya s.startWith ya. StartWith adalah sebuah fungsi untuk mengecek apakah string itu dimulai dari kata tertentu gitu ya. Misalkan kita coba seperti ini. StartWith di sini mengembalikan tipe data boolean. Kita jadi bisa pasang tipe data boolean di sini seperti ini contohnya. Apakah dia dimulai dari V? Benar ya, dia dimulai dari F besar lalu ada I-nya di situ. Kalau kita jalankan, oh ya, true, benar ya. Atau kita bisa buat seperti ini misalnya Vivo gitu ya. Ya, benar ya. Tapi kalau misalnya kita ganti ini jadi F kecil gitu ya, dia akan jadi salah. Begitu juga dengan fungsi ends with. Fungsinya sama dan ini digunakan untuk mengecek
berakhir dengan seperti itu ya. Apakah dia berakhir dengan vivo? Oh, salah. Dia itu berakhir dengan livo seperti ini. Contohnya. Ya, itu untuk ends with. Kemudian kita juga punya fungsi yang lain. Kita akan coba lihat. Kita punya fungsi substring di sini. Substring. Substring adalah fungsi untuk mengambil string pada indeks tertentu. Misalkan seperti ini, saya mau ngambil pada mulai dari indeks ketiga. Substring di sini akan mengembalikan tipe data string. Jadi saya bisa buat seperti ini. String X misalkan seperti ini. Kemudian saya akan outputkan ke layar begini. Saya akan mulai dari indeks ketiga. Indeks ketiga adalah ini 0, 1, 2, 3. Berarti kita akan mulai dari olivo. Ya, kita memecah stringnya ya. Kita ambil dari karakter ketiga sampai terakhir. Pada substring punya dua buah parameter. Kita bisa juga membuat seperti ini. Misalkan buat seperti ini ya. Jadi dari 3 sampai 5 kita hanya ngambil bagian tertentu saja dari string ini. OL gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi dia akan ngambil O dan L saja. Kalau kita buatnya 7 di sini, maka dia akan ambil olive. Seperti itu. Kemudian selain substring kita juga punya fungsi equals ya. Ini sangat sering sekali kita gunakan untuk menyamakan dua buah string. Contohnya seperti ini misalkan ya. Dia mengembalikan tipe data boolean di sini. Jadi kita bisa buat seperti ini. Boolean B sama dengan, kemudian kita coba outputkan ke layar. Ya, apakah vivo-livo ini sama dengan vivo-livo yang ini? Kalau memang sama, dia akan bernilai true. Andaikan kita ganti satu karakternya saja di sini, dia akan bernilai false. Ya, kalau kita tidak ingin memperdulikan besar atau kecil hurufnya, kita bisa coba gunakan equals ignore case di sini. Ya, kita bisa coba gunakan equals ignore case. Di sini dia akan mengembalikan true. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain lagi, fungsi yang lain lagi kita bisa gunakan uppercase. Contohnya di sini ya. s.uppercase to uppercase seperti ini ya. To uppercase adalah sebuah fungsi untuk membesarkan string. Jadi kita menggunakan huruf besar di sini, huruf kapital semuanya. Oke, jadi vivo-livo seperti ini. Lawan dari uppercase adalah to lowercase. To lowercase untuk mengecilkan semua hurufnya. Jadi seperti ini. Dan ada beberapa fungsi yang lain, mungkin bisa dipelajari sendiri. Ada banyak sekali fungsi-fungsi di sini. Ya, bisa kita pelajari sendiri. Seperti itu.